saat ini sudah bersama orang-orang yang super sekali dari ADGI Bandung. Yang pertama ada Mas Sani. Mas Sani, apa kabar Mas Sani? Baik, halo teman-teman. Yang kedua ada Mas Rifki di sini. Halo teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Mungkin sehat kita kan? bisa sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Mungkin kita langsung aja kali ya. Siap. Boleh. Review karya-karya teman-teman HWNY. Mungkin yang pertama ini ada perancangan environmental graphic design untuk kawasan Candi Muaro Jambi. Ini karyanya Rizky Aidil Fitri Waihan. Kebetulan dia juga orang Jambi. Oke. Ini dari Putra Jambi ya. Iya, putra daerah. Mulai dari sini dulu kali ya. Iya, boleh. Dari sini gimana San? Oh, dari sini dulu kali. Di pembahasan awal sih memang ini banyak bakal seru ya kalau bisa lebih banyak di storytelling-nya nih. Iya. Terkait dari si Candi juga, karena kan tadi kita udah cukup menges dari problemnya di awal bahwa Candi Muaro Jambi merupakan kawasan candi terluas Asia Tenggara. Betul. Jadi momen surprise-nya tuh mungkin bisa lebih ditekanin lagi juga, karena kan dia bikin adiktif lagi secara Candi Muaro Jambi segala macamnya. Cuma nanti tinggal bagaimana sih implementasi dari yang udah dibikin biar bisa tetap check in itu loh maksudnya. Iya, betul. Soalnya dari yang udah dibikin mungkin kayaknya ada ada beberapa aspek yang pasti cocoknya dengan media belum klop. Iya, ada gitu aja sih. Sambil menyebut aja lah ya. Setuju San? Dari Bang Iti. Dari aku sih yang pertama tadi ketika tadi siapa Rizky ya? Rizky kan nawarin ada problemnya, tadi ngejelasin problemnya, kemudian challenge-nya gitu ya. Di sini sih yang pertama kalau dari aku pribadi, tawaran solusinya sebenarnya belum disampaikan juga ya, belum dipublikasikan. Jadi kita juga belum tahu rangkaian narasi secara menyeluruh dari desainnya punya Rizky ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya kalau dari sisi logo, shape-nya secara keseluruhan menarik ya. Yang tinggal kalau dari aku catatan pertama, typeface-nya ya, typeface Candi Muaro Jambi ini perlu di-exercise sih, perlu di-exercise sedikit gitu ya. Pemilihan hurufnya, comparing sama si bentuk shape logogramnya ini kalau misalkan di-exercise sedikit, ini kayaknya bisa jadi lebih ngeblend sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin bisa di-scroll ke bawah boleh bantu San. Kalau ke ini Piktogram dulu kali ya. Kalau piktogram sih secara umum menarik ya. Maksudnya Rizky udah bisa menghadirkan continuity dari sisi bentuk di sini. Cuma memang ada satu catatan antara tadi logo lalu kemudian kita pindah ke piktogram. Itu tadi di piktogramnya antara satu dengan lainnya continuity-nya berhasil menurut pribadi. Tapi ketika ini disandingkan mungkin dengan logo, ini mungkin jadi satu tantangan tersendiri nih gitu. Ketika shape logo sebenarnya justru bisa coba dikembangkan juga untuk hadir di sini atau sebaliknya gitu. Jadi dua hal ini bisa saling mengisi. Lalu kemudian kalau kita masuk ke bagian bawah, ke bagian informasi ya langsung ya. Informasi ini juga sama sebenarnya. Dan mungkin ya walaupun ini kan karya sudah akhir ya, ini menarik ketika bentuk dari tadi logo juga itu bisa berkesinambungan hadir juga di dalam bentuk placementnya ya kayak gitu. Dan menurut aku juga ada beberapa detail bentuk yang itu bisa dipertimbangkan ulang dari sisi ini, kayak mungkin dudukan signage-nya yang kita lihat di bawah. Lalu kemudian yang terakhir kalau dari aku sih tadi aku lihat ada penggunaan huruf yang jadi italik sendiri di bagian akhir. Itu mungkin menjadi catatan juga ya, pertimbangan dari aspek pembacaannya. Jadi mungkin catatan besarnya kalau dari sini ini nggak cuma soal secara ide menarik banget ya. Maksudnya ini kenapa juga kita coba review di sini, secara ide menarik banget. Tinggal catatannya ini apa ya? Ini kalau di exercise dikit lagi aja tadi. Jadi antara logo itu satu ya, kedua piktogram, yang ketiga placementnya ini berkesinambungan gitu loh. Jadi berkesinambungan itu antara jadi satu dengan yang lain ada di dalam satu ruang lingkup narasi yang sama gitu. Jadi
bukan cuma soal estetik bentuknya aja. Dan emang nih ada catatan sedikit di bagian itu kan ada pattern-patternnya juga ya. Iya, yang di Yang itu juga sama sih kayak di beberapa ini ya, beberapa parts. Betul, sama beberapa parts kayak dia ngeblend ya sama bentuknya. Tapi kayaknya kalau di yang sini, nah ini sedikit jadi aksen yang terlalu apa ya? Mungkin terlalu kayak tiba-tiba muncul gitu loh. Dan mungkin di yang bagian bawah itu di bagian page directory. Jadi kayaknya kalau misalkan sih bentuk placementnya sebenarnya lurus aja gitu, nggak harus dipaksain lekuk, itu juga mungkin bisa lebih bagus. Tapi overall ini asik ya, menarik ya. Maksudnya sama Rizky bisa dikembangin dikit lagi ya. Mungkin kalau memang akhirnya ini kan walaupun ini karya tugas akhir dan ini sudah karya akhir sebenarnya, tapi review ini siapa tahu memang nanti buat dikembangin di portfolio selanjutnya bisa jadi ditindaklanjuti sama Rizky. Paling gitu aja sih kalau dari aku kan. Buat Rizky ini ya, maksudnya bakal kembali ke hierarki lagi. Iya betul. Karena tadi kalau ngomongin soal logo, kita pun kan ada ratio ya. Iya. Karena kalau kita rasa di sini semuanya masih 50%. Iya, produksinya bersama-sama kuat. Betul. Jadi mungkin secara dari ide juga udah bagus. Tadi Mas Iki bilang ya, nanti mah perihal bagaimana lebih memahami lagi ratio antara sebuah identity aja ke depannya gitu. Gak berlaku buat Rizky aja, buat teman-teman juga yang lain gitu kan. Dan ini aku kepikirin juga sih. Ini kan dia ide awalnya mungkin kalian bisa lihat dari bata-bata kan. Iya, dari sebelah sini. Ini tuh sebenarnya bisa diambil juga. Jadi mungkin kalau di sini kan kita lihat narasinya jadi banyak banget. Pertama dari bentuk bata awalnya, tapi kemudian dari shape dia ngambil coba dari bawah tuh kalau nggak salah dari bentuk itunya. Dari reliefnya. Sebenarnya sih kalau dari bentuk yang atas saja itu udah bisa sebenarnya gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak narasi yang dibangun ini kan jadi terlalu banyak ya. Jadi antara tadi logo punya narasi sendiri, logo punya narasi sendiri. Di bagian placementnya juga sama gitu. Nah, ini mungkin bisa coba di blending tuh kayak tadi. Padahal ide bata-bata tadi udah bisa. Itu bisa hadir. Karena dia seluruhnya kecuali memang narasi dari bata tersebut dari setelah Rizky cari gitu, itu mungkin kurang ini gitu. Karena kalau ngelihat sama tadi bentuk piktogramnya sendiri, piktogram ini juga jadi punya karakter yang kuat. Jadi masing-masing nih sebenarnya kalau berdiri satu ini kuat gitu ya. Tapi kalau itu mungkin di apply juga di sini sama di bagian placementnya bisa lebih asik sih. Iya. Tapi kalau buat case-nya karyanya Rizky ya kita rasa secara umum cukup gitu. Cuman memang tadi ada part yang bagian akhir tuh terutama boleh mungkin bisa di scroll di bagian belakang, bagian bawah Nah, kayak ini nih. Di sini kan tulisan Candi Gumpungnya ke bagian bawahnya. Nah, ini kan tiba-tiba pakai italik ya, sedangkan font yang sebelumnya yang bagian atasnya posisinya nggak di italik gitu. Lalu kemudian teks yang di bawahnya juga ini kan di justify. Ini juga mungkin jadi concern juga gitu. Terus juga emang ini harus di text print supaya ini keterbacaannya enak gak ya gitu loh. Ketika apakah terlalu rapat, terus kemudian dengan si huruf ini di justify, terus kemudian menghadirkan banyak river di tengah-tengah teks gitu. Ini kalau buat aku pribadi sih preferensiku ini mungkin kalau ini nggak dibikin rata kiri cukup aja, nggak usah di justify, bisa jadi oke ya itu ya. Oke kayak gitu. Tapi secara umum udah ini didukung sama presentasi yang baik. Nah, yang terakhir itu cara presentasi yang baik gitu. Ini mungkin berlaku nggak cuma buat EGD ya. Maksudnya semua karya kita juga akhirnya di proses kita presentasi juga penting ya. Mungkin ini juga bisa mendukung teman-teman juga ketika maksudnya di proses nanti nih kalau di pekerjaan gitu ya, memastikan bahwa presentasi kita tuh bisa cukup proper. Betul. Gitu. Cukup. Ya, ini sih banyak masukan, banyak input yang baru lagi, yang menarik lagi. Jadi gitu, ideal, mantap, ideal. Keren. Sekarang lanjut ke karya selanjutnya kali ya. Ayo. Yang kedua nih, ada kampanye pengenalan dan pencegahan Queen Bee Syndrome di dunia kerja bagi perempuan dewasa awal melalui komik strip. Oke, beda lagi medianya ya sekarang. Medianya komik di sini. Iya. Dari Astrid Alisa alias Atif. Panggilan Atif. Oke. Salam kenal Atif. Kebetulan satu bimbingan Mas waktu itu. Siap. Dari masalahnya dulu kan. Dari masalah. Ya tadi kita udah lihat juga sih ya, dari masalahnya menarik ya. Betul. Perempuan
Soalnya emang fenomena yang sekarang jadi sih jadinya. maksudnya kayak kondisi hari ini ya. Mungkin flashback sebelum PSBB lah. Iya, Terjadi iya kayak betul gitu. betul. Masih di kantor, dan Masih di kantor. dan ya kondisi ini kan maksudnya Atit berarti bisa melihat ini sebagai sebuah isu yang mungkin nggak banyak yang concern ya. Misalnya kalau kita lihat itu satu. Yang kedua, Karena jadi nyerang psikologis ya kayak gini kan. maksudnya di kondisi hari ini ya gitu kan. Betul. Kadang-kadang hal ini berkaitan juga sama kualitas hidup dan kualitas kerja ya. Iya, Gitu kaitannya. Akhirnya jadi kayak mungkin banyak faktor-faktor lain. Ini kalau dari konsep sebenarnya menarik ya. Iya. Pertama dari problem yang diangkat ya, menarik banget. Terus yang kedua juga cara approach-nya ketika Betul. Atit bawa masalahnya, kemudian ke How to say ke itunya ya. pakai comic strip ya maksudnya. Yang mungkin kayak sekarang dengan kondisi hari ini experience dari orang yang juga mungkin dengan approach visual seperti ini bisa relevan ya. Iya. Bisa diterima. Kalau dari sana gimana kalau dari konsep? Kalau dari Sani pasti memang wanita punya banyak masalah lah ya. Secara kalau teman-teman ya cowok juga sama juga ada gitu. Tapi memang justru penasaran dia bisa dapetin itu gimana kan? Kan teman kamu juga nih satu bimbingan. Bisa ditanyain berarti nanti. Iya, nanti Tolong tanyain. jawab ya. Tolong dijawab. Bagaimana mendapatkan ini? Iya, Terus gimana terang betul. ini kita juga baru tahu ya. Iya betul. Ada Queen di sini. Apakah dari dia punya kakak terus ada gini atau pernah dia pun merasakan gini kan Sani juga nggak tahu. Cuman kita berdua penasaran kayak sampai ke tahapan mendapatkan satu topik ini tuh dari mana sih runutnya gitu. Baru deh ketika udah dijelasin semua ya secara implementasi warna, terus sudah gitu juga ada karakter ya, coba boleh lihat karakter karena memang ya kita juga bikin karakter iya. di sini suka dari gimana dia ngelihat kalau sekarang terakhir Sani nonton film si Emily in Paris ya begitu kondisinya kan di kantoran yang satunya cuek, dia PD-nya semangat. Terus tadi juga the internship ya dulu mah kan ada juga gitu tuh. Terus jadi kita berdua langsung kayak kebayang oh iya ya nuansa kantoran bagi wanita itu kadang bisa jadi tempat yang bagus, bisa juga jadi kayak menantang gitu tuh buat diri sendiri gitu. Jadi ya risetnya lucu ya ini. Iya. Dari masalah Bawa juga ini udah ya. menarik Mas. Ya, Iya. dan kemudian kalau tadi kita ngomongin problemnya, terus kemudian bagaimana Atit mentranslate ini ke desain karakternya, itu suatu poin sendiri sih buat kita di sini. Betul. Ya. Kita bisa lihat sini dulu. Maksudnya ketika ngasih nama Binar dan Tara juga, misalnya personifikasinya kelihatan sekali ya. Maksudnya kayak kalau maksudnya buat teman-teman yang pernah ngerasain nanti kayak datang di atmosfer kantor di Jakarta, ini kebayang. Maksudnya walaupun ini pakai approach coba deh kalian lihat tuh yang teman-teman kameramen mungkin bisa coba pakai bisnis supaya objektif. Benar. Enggak kita aja. Kalau Restu gimana Restu? Restu gimana? Coba lihat. Coba influence maksud. Enggak apa-apa. Sini. Coba. Menurut kamu Udah gimana? lihat belum? Tuh. Bagus sih, menarik ya ininya. Ya, kerasa nggak? Kerasa kan? Maksudnya kalau ngeliat Mbak agensi marketing Iya. apa? Iya kan? Anaknya baru Ini lulus kan nih. kreatif Iya, biasanya kan? disuruh-suruh apa Pak? Nah, ini menarik ya. Itu yang tadi. Jadi ini keluar lagi nggak? Oh, keluar lagi. Iya, keluar lagi. Nah, di sini nih yang tadi Han maksudku tuh Atit, aku pribadi juga dan tadi Sani juga udah cerita, Betul. kita setuju ya. Iya. Atit berhasil nge-translate ini di sini sehingga ini satu poin plus buat Atit. Nah, kita langsung masuk kali ya ke implementasinya. Boleh. Gimana San? Comic strip, ya kalau dari bentuk ilustrasi segala macamnya dia ngebawanya asik ya Mas ya. Iya. Bukan tidak effort, cuman dia menempatkan effort pada mediumnya sendiri. Nggak harus bikin yang sangat penuh gradasi kan ada ya yang powerful banget, gradasinya tinggi, shadownya apa. Tapi memang style-nya udah cukup segini ya segini gitu kan ya, outline segala macam, shadownya juga tipis tapi jelas ada kontras antara latar sama si kondisi foreground backgroundnya kayak gitu. Nah tapi memang selain memang soal warna dan penempatan, tadi juga ngebahas kayaknya ada yang kurang apa ya elemennya, ternyata fontnya Mas ya bisa dibilangnya gitu. Font dalam komiknya mungkin. Iya betul. Jadi kayak tadi sebenarnya kalau kita lihat di bagian cover itu ada penggunaan huruf yang menarik sih. Nah, yang flap system. di alis ini ya. Nah, itu mungkin kalau itu dipakai di Napox bagian- kayak iya, gitu ya. bisa lebih kerasa ya. Maksudnya karena kan karakter ilustrasinya juga lebih
doodles ya gitu maksudnya lebih nggak kaku gitu sehingga ketika itu hadir juga ini juga jadi catatan penting maksudnya penggunaan huruf di semua aspek yang berkaitan sama desain grafis akhirnya jadi penting Perlu dilihat bisa membangun maksudnya bisa menjahit narasi juga secara keseluruhan. Iya. Kita bisa lihat coba di bagian komik bagian bawah soalnya kalau buat cover kerasa ya cover maksudnya, kerasa wah ekspektasi saat itu pas kalau iya. misalnya buka nih iya, udah itu di print bagus loh. Coba iya lihat. iya Ini di print ini Makanya. asik sih. Nah, coba pas ke bawah, pas masuk di komik, ini jadi kelihatan. Maksudnya kalau something kalau- missing ya Iya, ininya. ada sesuatu yang kayaknya, oh ini kalau diganti fontnya sama Atit, mungkin bisa dicoba kali ya. Dicoba Iya. nih kalau di finishing, maksudnya kalau ini di exercise dikit aja publikasiin lebih luas betul. ikut apa namanya ya kalau boleh saran ya Mas ya kita Iya. kayaknya lucu nih kalau fontnya juga udah diubah Iya, gitu sih. Lebih handwriting gitu kali. benar kembali Iya, ngomong yang tapi tetap keterbacaannya harus Iya. baik ya. Cuman mungkin karakter hurufnya ya kalau ini tadi disajikan di dalam presentasi yang lain, Iya. maksudnya kayak coba ke bawah tuh tadi tadi editorial ada bawah kalau di bagus. editorial yang bawah kan ada tuh pas di kayak di nah di sini nih ya di zin pack-nya ini mungkin pas ya kalau Pas. buat zin maksudnya pas gitu. Tapi Iya. pas masuk ke bagian komik di bagian tulisannya gitu ya. berbeda ya ini Iya. ya Itu sih utamanya catatan dari kita ya. Betul. So far kalau aku pribadi sih San, ini nggak ada catatan lain ya. iya setuju Secara umum ya, secara Iya. umum tinggal maksudnya mungkin ini kalau diturunin ke part-part yang lain sebenarnya bisa jadi kayak elemen grafis tadi sebenarnya. Iya. Oh ya, paling ini sedikit nih tambahan identity yang tadi itu yang ada Flying Sisters-nya itu mungkin bisa diperkuat sebagai identity juga sih. Bisa Karena ini banget. kan konteksnya campaign ya. terus itu yang di bawah Iya, terus tadi juga ada kayak Windy syndrome kayak gitu kan. iya Kayak misalnya bisa ditambahin jadi kayak sticker pack di betul apa sih WhatsApp misalnya gitu. Iya, kayak Nah, tadi terus ya, dia di bawah ini. Iya, ini kan sebenarnya ada stiker packnya nih, Iya. stiker WhatsApp. Cuman ini sayangnya nggak ditampilin gitu. Jadi kita mungkin secara presentasi nggak terlalu kelihatan jelas. Dan ini lebih banyak nonjolin si karakternya kan. Betul. Di sini. Nah, tapi tadi tuh kayak quotes-quotes yang di bawahnya Itu bisa dihadirkan juga disampaikan. gitu loh. Jadi apa sih? Coba lihat yang zin deh. Nah, maksudnya mood ini bisa juga mungkin hadir di kayak di media-media lainnya gitu. ya Jadi secara identity secara keseluruhan ini ke Klop ke ya Janji, semuanya. klop gitu. Mungkin gitu sih ya. Kayak Betul. bisa ngembangin di implementasi turunan. Mungkin kalau ini bagian dari rangkaian campaign ya promotion toolsnya kali ya. Nah, Betul. Itu bisa lebih optimal. Kalau soalnya karakter udah mendukung. Iya, Jadi iya, dari komik sih nggak ada catatan. Cuman tinggal di implementasi turunan di sini. Ya ini aku pribadi ngerasa ini kayak masih bisa di develop dikit deh supaya Betul, jadi betul. lebih matang gitu. Tapi kalau dari sisi visual yang lain bahannya nggak, tapi implementasinya ini mungkin bisa diakses lagi sama Atit. iya betul udah kayak gitu juga udah mantep banget ya. Mungkin lanjut lagi Mas ke Siap. portofolio selanjutnya nih. dari Ada siapa nih Salma Tahira. Salma Tahira Salma oke Tahira. Kampanye meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pengaruh gadget kesehatan mental anak usia Ini dini. nih. sebuah masalah yang masalah selalu bertemu ini Yang terasa ya mulai terasa Iya. sih. langsung ke itu berarti apa ke problem kali ya Problem. sambil Oke, kita iya lihat. bisa langsung. Ini buat kamu. Oke. Aku membuka karena tadi kata Sani, aku punya anak 2 ya, Betul. dan kita coba ya. iya iya Dan saya yang pertama sebagai orang tua Tua. hari ini gitu. Pertama dari problem ini menarik banget Betul. gitu kan karena campaign terkait ini atau sosialisasi terkait hal ini tuh masih relevan sampai hari ini karena apalagi kayak kondisi PSBB kemarin ya. Kita kan anak-anak masih di rumah, ya. anak-anak kayak sekolah akhirnya interaksi sama gadget juga Betul. sebenarnya. Jadi kan memang ada beberapa pendapat sih, emang ada yang mungkin yang ini aku bisa jadi salah ya, saya bisa jadi menjauhkan sepenuhnya atau memberikan seperlunya gitu kan. Iya. Tapi yang paling penting kan sebenarnya akhirnya anak-anak ini kan nggak bisa dijauhin sebenarnya, tapi kan harus diatur gitu kan. Nah, mungkin kalau concern ini ke sana ini menarik gitu kan, karena tadi lebih dekat tanpa gadget yang coba disorot sama-sama adalah justru ketika dampak buruk dari si gadgetnya itu gitu ya. Nah, pertama kalau dari problem menarik gitu ya, karena tadi kalau dilihat juga dengan pendekatan visualnya, warnanya yang Ya keren ya ini ya. ya lebih gelap gitu ya. Di konteks tertentu ini bisa jadi pengingat besar sih buat Betul. orang tua gitu, apalagi ini mungkin kayak dipasangnya misal di kelas menengah misalnya kayak di sekolah
nanti ya kalau kita proses setelah PSBB gitu bisa jadi pengingat juga buat orang tua. Betul. Nah itu yang pertama kalau dari problem ya. Nah yang kedua mulai masuk visual. Betul. Yang pertama aku coba concern sama ini dulusan, sama penggunaan tipografi. Tipografi ya, ini Lagi yang lebih tadi dekat tanpa gadget ya. Lebih ini dekat ya. tanpa gadget. Terus tadi dia juga pakai font kayak typewriter gitu ya di bagian atas ya. Oh oke, iya. Nah, sorry di bawah ya, pas sebelum implementasi. Sorry terus. Nah, di sini nih. Pokoknya setiap fontnya Iya, dia body nah, text pakai itu. Kalau visual secara keseluruhan dulu ya. Keseluruhan kalau dari aku dulu itu menarik ya. Ini poin yang menarik yang pengen kita coba diskusikan juga. Mungkin di yang font font body text-nya gitu. Aku ngerasa itu cukup relevan ya sama message-nya gitu loh. Iya. Tapi memang pas kita lihat dari sisi typeface utamanya dibuat di identity, kalau kita lihat di sini, nah ketika di sini kali ya, nah ini di sini jadi ada sesuatu hal yang mungkin perlu di-exercise lagi sama Salma gitu. Yang pertama itu kesesuaian antara huruf sama huruf lebih dekat tanpa gadget ya sama identity-nya sama logonya gitu. Betul. Kayak di sini kan logonya yang karakternya rounded terus disandingkan sama huruf din yang lebih tegas dan cukup kondens ya di sini. Memang karakternya kan tegas ya, keterbacaannya juga baik gitu. Tapi ketika terus di sini juga dikasih kerningnya malah dijarakin sehingga justru kalau dari sudut tertentu keterbacaannya malah jadi ya campaign ini kan justru harus bisa dibaca dengan jelas karena tadi di situ juga di statement tuh ini untuk kamu bukan untuk mereka. Berarti misalnya pesan buat orang tua nih, artinya orang tua harus baca ini dengan baik. Betul. Sehingga ini jadi penting juga nih buat dilihat di sini gitu loh. Iya. Mungkin dari aku buat awal itu dulu kali ya. Benar. Penggunaan huruf sama tadi warna ya ini maksudnya tadi iya. Kalau warna sana gimana mungkin bisa nambahin? Betul, warna sendiri bisa nggak terlalu yang kadang orang kan kalau nginget itu pakai warna merah udah keburu sih kan, udah keburu takut gitu kan. Dalam kondisi dia penyampaiannya mau dengan halus gitu kan ya, halus dengan warna yang beige gini ketemu krem, tapi juga langsung ketemu dengan treatment foto yang sama pakai ini di sepia ya sebenarnya kan nggak hitam putih banget karena dia kasih filter coklat lagi gitu tuh di setiap fotonya. Oh iya. Nah aku dari awal udah ngeliat juga karena tadi udah sedikit bahasnya sama Mas Iki juga terkait bagaimana pengemasan. Terus lanjut tidak hanya ngomong identity tapi dari segala macam pesanan yang diinginkan. Tadi kan banyak gestur yang dibahas tuh di sini ibunya memeluk ya segala macam, tapi yang mungkin saya ditemukan di sini lebih khawatirnya kayak mengandung sebuah kekerasan karena kan kita nggak pernah tahu sudut pandang orang tua melihatnya kayak gimana ya gitu. Betul. Jadi mungkin bisa lebih banyak melihat lagi bahasa visual yang berkaitan dengan foto karena banyak banget message yang mungkin dari segi orang kanan misalkan melihatnya dia itu seperti apa, tapi kalau Sani mungkin beda, Mas Sigi pun pasti beda juga, ataupun Farhan juga bisa jadi ngeliatnya beda gitu. Nah, gimana kita bisa menyamakan bahasa itu bagi seluruh orang-orang yang targetnya dia tuju. Kalau misalkan ternyata dia ingin ngebawa hal itu dengan lemah lembut buat anaknya segala macam, ya udah aja. Kenapa nggak kita buat gesturnya yang lebih lebih family gitu ya mungkin. Iya, karena jadi ya itu juga mungkin masuk ke tawaran solusinya ya. Iya. Mau depankan dampak buruknya dulu gitu di yang awalnya. Soalnya kalau kita lihat pemilihan fotonya, kalau yang beberapa mungkin tepat ya kayak yang dibungkam ini ya. Misalnya dibungkam terus kayak nutupnya. Cuman kalau yang kayak tadi ini megang ke kepala tuh, atau mungkin udah dari atas dikit gitu loh. Jadi bisa lebih bisa dari pinggir gini nih. Iya. Tangannya ya, jadi agak ke samping gitu juga gitu loh. Bayangan jadi kan kayak gini kan ini juga soalnya agak dari belakang. Ya memang dari belakang ya. Betul. Memang anak kan lebih kecil gitu, tapi itu perlu dipertimbangkan juga sih kalau menurut kita. Terus kalau pas keturunan nih ke yang turunan malah kita lihat ke implementasi yang bawah. Nah, ini mungkin malah kalau aku ngelihatnya San di sini justru menjadi lebih
menarik gitu loh. Iya. Jadi implementasinya justru kayak oh iya dapat nih gitu. Betul, betul. Message-nya. Terus juga kalau tadi Sani juga ngusulin di warna ya, Iya. juga jadi ini loh. Jadi kayaknya warna juga bisa di-exercise. Betul. Ketika penggunaan warna tadi yang terlalu gelap, terus justru mungkin di beberapa bagian, ketika misalkan tadi yang gelap itu nawarinnya ketika tentang dampak, Iya, tapi ketika ancaman solusinya ya, gitu. justru itu bisa jadi lebih cerah ya. Jadi Iya. jadi ada Bahasa gelap sendiri itu ya. ini loh dampak loh, maksudnya cahayanya layarnya handphone ini yang mungkin kayak kelihatan seolah ya anak kita jadi anteng atau jadi nggak Iya. banyak istilahnya nggak rewel apa ya, tapi ternyata itu dampak buruknya banyak ke depannya Iya. gitu. Itu kan kayak seolah Nagih lah main ya, lagi. itu terhadirkan cahaya hanya dari layar handphone yang sebenarnya banyak kegelapan lain yang nunggu dia ke depannya. Betul, Kita betul, balikin betul, justru. betul. Nah, kalau ini justru cahayanya dimatiin, justru ada cahaya yang beneran nih, ya itu apa kehangatan keluarganya, Betul. interaksi sama orang tuanya yang baik. Oh sama- bahaya bisa juga Gitu. ya gitu. Iya. Oh iya ini Betul, bahaya betul, gitu. betul. Jadi kalau misalkan ini dalam satu rangkaian campaign-nya, ketika misalnya orang akses ini kok di poster utamanya gitu ya, Iya. itu kan tadi tone-nya gelap banget ya, betul. tapi justru pas masuk ke Ya, sini tawaran ya, solusinya solusi. nih di sini gitu kita. Ini kan kelihatan sebenarnya lebih hadir, tapi warnanya kan hampir semuanya cenderung monokrom juga. Nah itu mungkin menurut kita sih bisa jadi nggak harus ya, Iya. justru yang Buat utamanya aja. penekanan khusus Ah. mungkin nggak apa-apa, tapi ya bagus lagi kalau tadi penjelasan bisa kayak Mas Siti bilang kan, gimana kita menghadirkan ada dua dampak gitu kan ya, efek baik dari segi penggunaan ini ya kita pun nggak ngelarang banget lah penggunaan gitu tuh, cuman ada batasan seperti apa yang dilakukan. Iya, dan pas masuk solusi kan, ini kan ceritanya tentang dampak, berarti kan lebih dekat tanpa gadget. Oke, Iya. udah tanpa gadget nih, pas lebih dekat dia jadi perang gitu. Betul. Tapi tetap konsep sama tadi ya, yang sebelumnya kita sempat bahas bahwa ya akhirnya teman-teman yang di TA juga kita harus berpikir menyeluruh apapun Iya. karya TA Iya. kita gitu. Mungkin ada yang concern sama medianya, ada yang concern sama teknisnya. Iya. Ada yang concern sama konsepnya, tapi kesemuanya ini akhirnya semua aspek ini akan saling mendukung, Iya. ya kan? Gitu. Jadi ya desainer harus berpikir menyeluruh ya dalam hal apapun gitu, sehingga akhirnya nanti tawaran solusinya sebenarnya bukan cuma soal dalam atau dalam banget ya, Iya. atau istilahnya crafty banget, tapi relevan gitu. Itu penting Punya banget kadar ya kayak gitu. Kayak gitu. buat semua ini mungkin Betul. semua tugas akhir mungkin. Semua tugas Terus akhir. saya ngerti lah Salman. Keren. Salma. Sama keren. Sip. Thank you Salma. Nah ini ada karya selanjutnya lagi nih Mas. Menarik. Pindah ke siapa sekarang kita namanya? M Aditya Saputra. Panggilan Adit. Adit. Pokoknya Putra. pasti. Adit. Branding Museum Galeri Bahari Bandung Ya. Raja sebagai museum maritim di Jawa Barat. Oke. Musim Branding. Raja. Advertising dari advertising. Oh ya, siap. Dimana sih problemnya nih? Museum tuh suka gitu tertinggal ya. Mungkin Suka itu ininya. jadi salah satu masalah juga. Boleh San, dari Sani dulu di problemnya kali ya. Persona, iya. Aku mungkin langsung concern ke visual juga, ntar bisa disambut juga sama Mas Siti ya, terkait dari pemilihan si identity. Untuk keywordnya kapal, air, daratan, dan ekspresi wajah itu bisa banget, cuman mungkin ketika mix up barangnya gitu lah, antara satu bentuk ke bentuk yang lain, Iya, betul. ininya mah lucu ya, puzzling, Iya, bisa iya, bikin iya. perahu dan lain-lain. Tapi pas mungkin ketika kita lihat ke logo, kayaknya memang perlu ada simplify lagi nih dari si bentuk-bentuknya juga, karena banyaknya penggunaan wifi gini, walaupun di atas sudah jelasin ya, cuman jangan sampai jadi too much juga nih penggunaannya. Palet oke, warnanya seperti ini, tapi memang jadinya all blue lah ya gitu tuh. Apakah misalkan semangat mau cari secondary color, coba deh tambah oranye Iya, atau iya, matahari iya, atau kuning, jadi bawahnya nggak sendu-sendu terus karena warnanya biru gitu. Typeface pakai Gotham animation. Kali ini ya Mas ya, si editorialnya ya. Sambut-sambut aja lah. Oke, kalau dari aku kali ya San yang buat ini tadi setuju pertama sama Sani tuh di identity tadi tuh, Iya. di logonya perlu dikembangkan lagi ya, terutama pas lagi bertemu kayak gini. Justru kalau tadi kan kamu ngelihat juga Objek-objek. ada objek-objek yang mewakili
message dari perancangan ini gitu ya. Tapi kemudian pas dikompos jadi satu kesatuan combination mark ini, justru ini kan dia ngerotate objek ya, dari objek justru malah menimbulkan ada persepsi baru ya, persepsi baru gitu ya, buat di beberapa objek yang lain yang kayak kok jadi kayak objek yang lain karena sudutnya berubah gitu kan. Ini juga harus hati-hati banget ya ke poin ini. Dan ini emang kita tadi kita menarik untuk nge-review ini juga karena sebenarnya komponen identity-nya dia dengan kombinasi puzzle gini tuh selalu menarik ya, unik loh gitu. sebenarnya. Berarti dinamik ya Mas ya, bisa dibilang. Jadi dinamik. Nah, tapi itu mungkin untuk Adit perlu ngulik juga nih semiotika bentuknya gitu. Jadi jangan sampai akhirnya ketika ini bentuknya di-rotate justru dia dimaknai objek yang lain gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini sih konsistensi bentuk kali ya. Oh iya tadi juga bisa. Mungkin bisa dilihat tadi di bagian icon ya mungkin ya. Nah, ini nih. Di bawah. Nah, di sini ya. Bikin signage ini mungkin karena cukup advancing ini branding. Kalau tadi yang pertama tuh mungkin yang tadi yang EGD. Yang EGD Candi. Rizky itu Candi berarti dia kan EGD ini fokus di ini. Sedangkan ini kan part of-nya. Semua sih harus hati-hatinya. Ini kan kayak makin gede. Mungkin Adit juga harus bisa nangkepnya, jadi kapasitasnya jadi lebih besar lagi. Betul. Jadi keberlanjutan antara satu visual dengan visual yang lain ini juga jadi concern sama-sama ya dari semua tadi itu cuma continuity ya. Iya. itu kayak gimana ya, kayak emang harus latihan juga sih. Betul. Dari teman-teman tuh, karena kita ngelihat satu objek yang lain terus ketemu objek berikutnya kita melihat ada kesinambungan gitu kan, dari walaupun ngambil dari beberapa aspek tertentu gitu. Kayak ini dilihat kita juga ngelihat ada yang terlalu detail, jadi ada yang terlalu simple. Nah, terus ada poin beratnya beda-beda ya. Iya, benar. Misalkan ukuran poinnya tuh beda-beda kan San. Pas iki satu PT aku bikinnya 2,5. Iya. Yang ini tebel, gitu. akunya sendiri. Sania detail, masiknya mau simple. Iya gitu. Ini Adit perlu dicek lagi dan mungkin belajar di bagian icon juga nih. Terus pas di ini kali ya, ketika misalkan nurunin ke sini nih, maksudnya kalau aku ngerasa sebenarnya dari sisi logo udah kuat banget. Terus pas muncul di super graphic itu kan bab yang lain ya. Ini kan bab super graphic yang kayaknya ini placement iconnya apakah setelah sudah selesai atau emang dari awal udah persiapkan, emang udah ada untuk ini super graphic untuk mendukung corporate collaterals kayak gini. Betul, gitu. Jadi betul. ini juga jadi catatan karena itu ketika tiba-tiba di bagian atas sini ya ada air. Di sini ini mungkin kelihatan pertama ya soal menarik ya, tapi kalau kita ngomongin ini, kalau ini mungkin di take out ya, take out cuman mungkin ada beberapa yang lebih simple aja, apa wifi-nya aja cukup apa gitu ya, jangan gitu udah kan udah cukup gitu. Itu tadi sih yang maksudnya obrolan kita yang sebelumnya ya, hati-hati juga sama hal-hal yang ya sifatnya seolah-olah kayak mempercantik tapi sebenarnya nggak perlu gitu ya. Ada ini mungkin San, aku pernah dapat pengalaman sih kalau ke case ini. Dulu ada salah satu senior yang pernah cerita kalau ngomongin soal branding ini bukan cuma soal visualnya tapi relevansi pengimplementasian. Pertanyaannya kalau kayak gini dengan kombinasi yang banyak, yang ngerjain harus selalu Adit. Ini kalau diimplementasiin ini jadi rumit kan. Misalkan Adit turun briefnya ke Sani jadi desainernya dari siapa namanya maritimnya nih gitu tuh. Ada banyak komposisi di sini. Komposisinya banyak. Jadi mungkin ya aku juga belajar dari Mas Iki, kita bikin sistem ya. Iya. Bikin sistem brandnya juga, tidak hanya untuk si pihak klien, tapi buat internal juga yang kerjaan jangan sampai ripuh. Jangan sampai kesulitan sendiri gitu tuh. Iya. Ini kalau dirasa ini dengan banyak, terus terang ini banyak. Spiritnya mah oke. Iya, menarik sekali sebenarnya. Dasarnya udah asik banget. Iya. Cuma pas kita turun, ini punya banyak banget konfigurasi. Jadi yang penting pemahamannya ya Mas ya. Iya. Sebenarnya ini bisa jadi sangat oke. Sangat oke banget. Nah udah tadi Mas karya-karya yang DG Edward juga udah. Nah ini ada karena beda lagi Mas, multimedia. Yo. Ini siapa nih yang bikin? Siapa ya? Nggak tahu. Orangnya kita simpan dulu aja. Iya. Judulnya sih Crystal.id, pengenalan dan pemaknaan positif fase dalam quarter life crisis. Wow. Dari problem kali ya. Boleh dari sana dulu kali ya. Problemnya gimana sih? Oke, berarti ya Restu ngambil psikologis orang lagi ya. Konsepnya bagus ya. Buat dari sisi ilustrasi oke.
Berarti kalau ini ada ini dong, ada videonya ya paling bawah kali Oke. Mas. Nanti bisa di play ya. Coba Oh, ya. ada kayak- berapa ya? Ada banyak. 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 Oh, berarti jago ya Restu ya? Ada. Oh. Ya. Banyak. Coba ya. Halo, perkenalkan, aku gadis. Di umur 20-an ini, aku sangat menikmati hari-hariku. Mulai dari kuliah, Berarti bekerja, video storytelling ya, teman, gitu ya rata-rata. dan menghabiskan waktu dengan kekasihku. Wih, kasih aja deh. Bahagia aku rasakan Udah. setiap hari. Hingga di mana kesibukan mulai muncul dan 2 menit. kita banyak Iya, waktu. 2 menit 30 detik ya. Gimana kan? Oke. Menarik. Aspek warna, visual, porsinya kayak pas aja ya? Secara keseluruhan iya, San, setuju. Ya, pas ya. Kalau visual ya, untuk visual secara keseluruhan ya, misalnya untuk komposisi ilustrasi, karakter ya, Betul, betul. continuity-nya dapet, terus kemudian dari Konsisten warna, konsistensi warna juga, bentuk. dan ini juga sih, saya kayak visual pairing-nya ya, Ya. pas sih untuk target audiensnya juga. Oke. Oke tuh ini Kita keren. Heeh. Silahkan, berarti komentarnya dari mana nih? San, mau Kalau pengetahuannya? gitu berarti sebenarnya elemen juga penting di video kan ada di soundnya, bisa juga ya kayak gitu. Nanti apa namanya, mungkin masih kan ada dari segi motion graphic, terus udah gitu juga bagaimana sebuah suara pun bisa punya nuansa membawa emosi kan ya. Iya betul. Kalau emang mau jadi desperate, orang bingung, ya udah kagok, jadi suaranya lebih kayak lebih gua tuh lelah, Iya, gua iya. itu kayak nggak punya temen buat diajak ngobrol segala macam. Jadinya mungkin buat ke depan mungkin bisa lebih itu aja, pembawaan secara peran gitu, karena effortnya dari Restu bikin visual, motion, render tidak oke. mungkin sebentar kan. Iya. Nah, akhirnya nih kira-kira orang yang kebawa nuansa emosional itu siapa? Nah, gitu aja. Jadi kekuatan suara, Voice direction berarti ya? Voice direction. Kalau aku dari yang kedua ini sih turunan ya. Soalnya Iya. kan kalau di video ilustrasi oke gitu ya. Nah pas turun ke turunannya ini mungkin perlu sedikit exercise lagi sih. Adjustment lagi ya. Biar ini jadi satu rangkaian apa visual identity yang berkesinambungan. Betul. Antara pas masuk ke turunan. Jadi kayak tadi si Crystal.id itu sini kan ada font pairingnya juga mungkin ya. Tadi pakai Iya. font yang di video tuh, yang font serifnya sama Betul, font betul, ini. Nah betul. ini mungkin bisa coba di exercise lagi. Kayak ini kan di sini kita ngeliat enak ya. Satu padu ya. Nah, ini nih Mas. Nah, maksudnya itu juga perlu diperhatikan juga sih pas turun ke implementasi turunannya. Kita lihat pas di videonya matang, cuman pas ke turunan perlu hati-hati sih. Iya. Soalnya kayak kita lihat yang bagian yang IG stories misalkan, itu mungkin aset-aset ilustrasi bisa dikembangin tuh buat bisa jadi elemen grafis di sini gitu ya. Oke. Atau dari sisi bentuknya sana. Ya, Bentuk setuju. terus penggunaan warna juga bisa. Maksudnya kalau orang lihat, oh ini quarter life crisis banget gitu si visualnya gitu. Ya. Dari aku gitu sih. Untuk sosial media juga mungkin kan nggak mungkin Restu tiba-tiba nggak upload ya. Ini krisis apa namanya? Crystal.id ini apa segala macam. Aku juga mau masuk bagaimana bisa membagi konten kickstart dari sebuah akun. Gimana bisa nyampein bahwa saya itu Crystal.id bisa menjadi satu platform buat anak muda yang tadi itu menjawab yang dia merasa sedang quarter life crisis lah dan segala macam. Jadi bagaimana tidak hanya punya aspek visual yang bagus, tapi how to people jadi nge-follow. Reason to follow apa sih? Kenapa harus nge-follow Crystal.id? Kan gue juga bisa nge-save doang. Harus bisa kasih alasan lebih kalau saya itu sama Mas Iki bisa harus follow dia. Walaupun kita mungkin pernah juga berada di kondisi sekarang, terus nanti ada ragu lagi apa segala macam. Cuman gimana mengkoneksikan antara plan tadi orang tahu, terus akhirnya bisa punya dampak. Karena kan kita nggak bisa terukur ya Mas ya. Iya betul. Orang dari video sekarang yang dibikin sama Restu, buktinya apa bisa berubah. Iya, Nah betul. gitu. Punya nggak sih KPI tersendiri dari motion ini buat apa sih gitu. Jadi ya mantap, tos dulu dong. Nah, ini Nah, ini tapi ada yang menarik juga deh. Kalau ini mungkin disajiin di depan,
gitu ya di bagian awal. Iya. Ide kristal ini bisa jadi sesuatu yang menarik sebenarnya buat jadi elemen grafis. Kita lihatnya di bawah ya malah ya. Justru malah kita lihat di bawah. Mungkin kalau ini hadir di depan, maksudnya Wow. gimana sih kristal? Ya kristal ini kan bisa dijaga. Kalau dipoles apa dia bisa jadi mengkil. Tapi kalau nggak kan bisa pecah. Iya. Itu yang jangan. Jadi bisa jadi ketika kristal yang berkumpul dari banyak kan orang di quarter life crisis banyak pertimbangan lawan ya, berkumpul dia jadi satu kesatuan kristal yang berwarna-warni. Dan ketika dia nggak bisa ngejaga itu, jadi malah jadi pecah. Nah, itu kan jadi orang bayang nggak sih dapat. Jadi ilustrasi terus juga tadi cerita ini harus jadi satu rangkaian konsep yang satu dengan yang lain saling mengikat gitu. Cakep tuh. Thank you ya yang sudah hadir juga di sini. Nah, dari sekian banyak portofolio yang udah kita review nih, nah, dari aku sendiri pengen nanya nih, Boleh. sebenarnya apa aja sih portofolio tips gitu, maksudnya tips-tips dalam membuat portofolio menurut Mas Ani dan Mas Iki. Boleh Mas. Boleh Dari Mas aku Iki dulu. Mungkin dari aku 3 dulu kali ya. Yang pertama, Ya. portfolio itu pastikan kamu mengirim ke siapa, sehingga kamu tahu kan apa yang harus kamu tampilkan di portfoliomu. Misalkan itu yang pertama ya, sorry. Yang kedua, kemampuanmu atau keahlianmu fokusnya di mana. Iya. Gitu. Jadi ketika kalau portfolio kan tujuannya ketika kamu mengirim ke seseorang atau misalkan kalau kamu nanti satu hari misalkan ada di company sendiri, itu kan misalkan ke klien gitu ya, atau misalkan sebagai professional designer bisa disesuaikan juga. Yang kedua itu benar-benar bisa tahu keahliannya di mana gitu, sehingga jadi relevan juga gitu. Jadi jangan semua karya dihadirkan juga di kalau jadi nggak tahu kalaupun bisa itu sifat ekstra saja, punya kemampuan lain kan gitu, itu bisa jadi pertimbangan. Lalu kemudian kalau yang ketiga itu fokus untuk bisa istilahnya orang lain, company, mungkin klien bisa menilaimu dengan secara menyeluruh sih sebenarnya gitu. Walaupun memang kalau di portfolio penyajiannya juga harus hati-hati itu, jadi kayak mock up yang kita pakai gitu ya, itu juga pastikan itu baik dan sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi jangan sampai kualitas mock up-nya juga nggak diperhatikan gitu loh. Jadi kayak misalkan harus pintar-pintar mempertimbangkan itu sih. Penyajian presentasinya ya gitu. Paling gitu sih kalau dapat mungkin ditanya bertambah. Iya. Sekarang secara kondisi portofolio udah lebih banyak referensi ya. Mungkin ya kita juga referensi ada tapi tidak sebanyak sekarang. Lebih banyak lagi variannya, apakah tiba-tiba dia mau pakai tambahan motion ya atau tiba-tiba GIF ya segala macam. Cuman jauh dari situ, yang pertama juga harus ngelihat secara kapasitas diri ya. Karena aku pun kealaman juga Mas, dapat orang mau apply porto semua dimasukin. Foto wedding, benar-benar. nirmana dimasukin. Jadi tugas-tugas dari awal. sebetulnya pasnya wah gokil juga ya, punya 80 page dia porto sendiri. Tapi semua tugas dimasukin gitu kan, yang mungkin itu nggak perlu kita lihat sebagai katakanlah penerima pekerjaan dan segala macam. Misalkan Farhan sendiri fokus kemana nih sekarang? Sosial media. Yaudah, fokus dibikin sosial media. Kalau saya bisa bikin brand Anda lebih story-nya lebih interaktif dan bla bla bla. Udah, berarti spesialis sosial media grafik adalah Farhan. Udah, jadi orang tahu di situ. Bukannya kita nggak bisa ngapa-ngapain, bukan nggak bisa Excel, nggak bisa Word. Cuman kembali sama sebenarnya jati diri kamu sebagai pekerja seperti apa. Yang kedua juga, udah nih porto bagus, disusun rapi segala macam. Cara kita menyampaikan portonya ke klien, atau porto kita ke etikanya. Kadang masih ada aja orang nge-WA Sani atau Mas Iki maksudnya P itu apa gitu kan. Itu benar-benar terjadi lah teman-teman. Jadi ya saran Sani buat lulusan ITENA segala macam, teman-teman juga yang lain bisa lebih polite, etika dalam melamar segala macam itu harus penting juga. Karena untuk apa kita punya porto bagus tapi kita nggak bisa komunikasi yang lancar dan tepat. Sisanya soal teknis, apakah landscape portrait itu mah kembali sama keperluan gitu ya. Kadang Sani nerima yang portrait tapi lagi bukanya di HP, di desktop. Kadang nerima yang landscape lagi bukanya di HP. Ya itu kan media, gimana kita cara bukanya aja. Gitu. Jadi ya font, kemudian juga CV juga semuanya diatur baik-baik juga. Dan yang penting nggak usah terlalu banyak banget yang dibahas, karena orang mungkin pengen taunya
cukup dari proses, nanti tiba-tiba hasil, dan kenapa kamu bisa bikin seperti ini. Udah kayak gitu sih. Ya, mantap teman-teman di Tenas. Thank you teman-teman di Tenas. Iya. Macam-macam sukses Terima semuanya kasih juga Farhan. Mas. Buat Keren, Farhan. Terima kasih. Farhan, Tetap Restu sama Restu. Sukses juga untuk teman-teman semua. Iya. Lancar-lancar, semoga setelah Cocok ini berlabuh masuk bekerjanya ya. Iya. Ya. Masuk fase berikutnya ya, udah bisa menjadi desainer grafis yang bertanggung jawab. Siap. Kalau merasa quarter life crisis, nonton dulu dari Kristal.id. Kristal.id. Thank you. teman-teman. Bye bye.